Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Dwi Indriana, nomor absen 28 dari kelas 11 MIPA 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 7 sistem ekskresi ginjal dalam mapel biologi. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas beberapa hal mengenai ginjal. Yang pertama, fungsi ginjal. 1. Menyaring dan membuang limbah. Menyaring dan membuang limbah seperti racun, garam berlebih, dan urea atau limbah mengandung nitrogen hasil dari metabolisme protein. 2. Mengatur sel darah merah. Ketika tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen, ginjal akan mengeluarkan hormon eritroprotein, yaitu hormon yang merangsang produksi lebih banyak sel darah merah pembawa oksigen. 3. Memantau dan mengendalikan keseimbangan air dalam tubuh. Ketika asupan air dalam tubuh berkurang atau dehidrasi, fungsi ginjal dalam hal ini adalah untuk menahan air, bukan untuk membuangnya. 4. Menjaga konsentrasi mineral dan elektrolit. Ginjal menjaga konsentrasi mineral dan elektrolit penting dalam darah, di antaranya natrium, kalium, fosfor, dan kalsium. 5. Mengatur tekanan darah dan tingkat garam dalam darah. Caranya yakni dengan memproduksi enzim renin. Ginjal memerlukan tekanan dan aliran darah yang stabil untuk dapat menyaring darah. Yang kedua adalah lapisan pada ginjal. 1. Kulit ginjal atau korteks renalis. Korteks ginjal umumnya dikelilingi oleh kapsul renal dan lapisan lemak yang berfungsi untuk melindungi struktur dalam dari kerusakan. 2. Medula renalis. Jaringan ginjal yang halus yang terdiri dari lengkung Henle dan piramida renal, yaitu struktur Kent yang berisi nefron dan tubulus. Tubulus berfungsi mengangkut cairan yang masuk dan mengeluarkan urin dari ginjal. 3. Rongga ginjal atau pelvis renalis. Pelvis ginjal adalah ruang berbentuk corong dan terletak di bagian paling dalam dari renal. Bagian ini berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanan ke kandung kemih. Yang ketiga, bagian dan fungsi nefron. 1. Badan Malpighi. Badan Malpighi berfungsi sebagai tempat di mana terdapat alat penyaringan darah. 2. Kapsula Bowman. Kapsula Bowman berfungsi untuk mengumpulkan cairan hasil penyaringan atau glomerulus. 3. Glomerulus. Glomerulus berfungsi sebagai tempat penyaringan darah yang akan menyaring air, glukosa, asam amino, garam, dan urea untuk menghasilkan urin primer. 4. Tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal berfungsi untuk menghasilkan urin sekunder dengan kadar urea yang tinggi. 5. Lengkung Henle. Lengkung Henle berfungsi supaya urin tidak kembali ke tubulus contortus proximal. 6. Tubulus contortus distal. Tubulus contortus distal ini berfungsi untuk melepaskan zat tidak berguna lain atau berlebihan dalam urin sekunder. 7. Tubulus collectivus. Tubulus collectivus berfungsi mengumpulkan urin dari beberapa tubulus contortus proximal lalu dibawa ke pelvis. Yang keempat adalah gambar nefron dan bagiannya. Nah, berikut ini adalah gambar nefron dan bagian-bagiannya. Yang kelima adalah tahap pembentukan urin. 1. Filtrasi. Filtrasi adalah penyaringan pada glomerulus menjadi filtrat glomerulus atau urin primer. Yang kedua, reabsorpsi. Reabsorpsi adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna pada TKP menjadi urin sekunder. 3. Augmentasi,
yaitu pengeluaran zat yang tidak berguna dan tidak dapat disimpan dalam tubuh pada TKP menjadi urin sejati. Yang keenam adalah penyebab gangguan pada ginjal. 1. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit yang disebabkan pankreas tidak menghasilkan atau hanya menghasilkan sedikit sekali insulin. 2. Nefritis. Nefritis adalah kerusakan glomerulus akibat alergi racun bakteri Streptococcus. Nefritis menyebabkan orang menderita uremia atau masuknya kembali asam urin dan urea ke pembuluh darah. Dan oedema atau penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu. 3. Batu ginjal. Batu ginjal disebabkan oleh adanya pengendapan garam, kalsium di dalam rongga ginjal atau kantung kemih. Nah, itu tadi adalah beberapa hal yang dapat saya jelaskan mengenai ginjal. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.